Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 17 Januari 2025. Peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana seorang yang lumpuh disembuhkan. Kala itu Yesus kembali ke Kapernaum dan banyak orang datang mendengarkannya. Rumah tempat Yesus berada begitu penuh sesak sehingga tidak ada lagi ruang untuk masuk. Bayangkanlah, seseorang yang memiliki masalah besar, dalam hal ini seorang yang lumpuh, pasti menghadapi banyak hambatan untuk bisa sampai kepada Yesus mendapatkan apa yang ia butuhkan. Menariknya adalah orang-orang dekat dengannya tidak menyerah. Mereka berusaha membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, meskipun jalan untuk sampai kepada Yesus penuh dengan kesulitan, dan akhirnya secara kreatif mereka memasukkan orang lumpuh itu lewat atap rumah. Ketika Yesus melihat usaha dan iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Akan tetapi beberapa ahli Taurat merasa heran dan mempertanyakan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri. Tetapi disinilah Yesus yang mengetahui pikiran mereka berkata, "Apa yang lebih mudah, berkata dosamu diampuni, atau berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah?" Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, angkat tilammu dan pulanglah ke rumah." Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh atau fisik orang lumpuh itu, tetapi terlebih dahulu ia mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan keseluruhan hidup orang itu, keseluruhan hidup kita juga, baik fisik maupun jiwa kita. Ketika orang lumpuh itu bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan pulang,
Semua orang yang melihat itu terkagum-kagum dan memuji Allah dengan berkata, "Kami belum pernah melihat yang seperti itu." Kejadian ini tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh tersebut, tetapi juga membuat banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan? Mungkin itu masalah pekerjaan, hubungan dengan orang dekat kita, atau bahkan rasa malu atau rendah diri. Lewat Injil hari ini kita belajar tentang apa yang terjadi ketika kita memiliki iman yang kuat dan berani mendekat kepada Yesus. Seperti sahabat-sahabat orang lumpuh itu, kita perlu berani menghadapi tantangan tersebut untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepadanya dengan iman, Dia tidak hanya menyembuhkan kebutuhan fisik kita, tetapi juga akan menyembuhkan hati kita yang terluka. Iman dapat membuka jalan untuk keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan datang kepada Yesus, kita akan mengalami perubahan yang nyata dalam hidup ini. Seperti orang lumpuh itu, hidup kita juga akan berubah dan menjadi kesaksian bagi orang lain akan kuasa Tuhan. Mari kita bertanya sejenak, apakah kita memiliki iman yang cukup untuk membawa hidup kita kepada Yesus meski ada banyak tantangan? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyembuhkan luka-luka kita? Marilah kita terus berpegang pada iman yang kuat dan percaya bahwa dengan Yesus segala sesuatu mungkin. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih, dan selalu siap menolong kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.